Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kembali kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu dalam hidup kami. Hingga saat ini juga Tuhan masih menyertai kami. Dan pada saat ini juga Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong menyertai kami. Biarlah Tuhan kami boleh mengaplikasikan setiap firman-Mu Tuhan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, inilah waktu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Efesus pasal yang kelima ayat 16 sampai yang ke-21. Dan kita akan belajar di bawah tema berhikmat. Surat Efesus ditulis oleh Paulus ketika ia berada di penjara di Roma. Paulus sebelum bertobat bernama Saulus dan merupakan orang yang sangat kejam serta menganiaya dan membunuh para pengikut Yesus. Namun meskipun demikian, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Saulus, dan akhirnya Dia memakai Saulus menjadi alatnya untuk memberitakan Injil. Dan akhirnya Saulus diurapi dan namanya diubah menjadi Paulus. Surat ini berisikan tentang perintah, nasihat, bahkan himbauan untuk tetap hidup di dalam Kristus. Tujuan Paulus menuliskan surat Efesus yaitu ketika dia melihat keadaan jemaat di Efesus yang masih hidup dalam penyembahan berhala terhadap Dewi Artemis, dan bahkan mereka juga masih mempercayai dia sebagai dewa kesuburan. Namun melihat keadaan tersebut, hati Paulus merasa iba, sehingga dia tergeraklah hatinya untuk mengirimkan suratnya kepada jemaat yang ada di Efesus. Hikmat merupakan sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada orang yang takut akan Dia. Hikmat dapat berupa kepintaran, kecerdasan, kekayaan, kebijaksanaan, bahkan akal budi yang sehat. Salomo merupakan seorang raja yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan sehingga dalam kepemimpinannya ia menjadi teladan. Setiap orang yang berhikmat akan hidup sama seperti anak-anak terang. Anak-anak terang dalam hal ini yaitu mereka yang telah keluar dari kegelapan, memiliki kasih, menelanjangi kejahatan, dan mereka hidup sama seperti orang arif dan tidak seperti orang yang bebal. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita sekarang yaitu, kapankah seseorang itu dikatakan berhikmat? Ya, dalam hal ini saya akan membagikan kepada kita 2 poin kapan seseorang itu dikatakan berhikmat. Poin yang pertama yaitu ketika dia menggunakan waktu yang ada. Dapat kita lihat dalam ayat yang ke-16. Dalam kehidupan sehari-hari, waktu biasanya diibaratkan dengan uang, atau biasanya disebut dalam bahasa Inggris the time is money. Mengapa demikian? Karena waktu itu terus berjalan dan tidak akan pernah kembali. Dalam bahasa asli, kata waktu yaitu kairon. Dengan definisi kata time, season, and opportunity, yang artinya waktu, musim, dan kesempatan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa manfaatkanlah setiap kesempatan yang dimiliki. Sedangkan dalam New King James Version dikatakan bahwa redeeming the time atau menebus waktu. Artinya sebagai orang yang berhikmat, mereka akan menggunakan waktu yang ada itu sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengetahui
dan menggunakan waktu yang ada, yaitu contohnya memberitakan Injil, melayani, bahkan bersaksi, dan lain sebagainya. Artinya kita harus lebih kreatif dalam menggunakan waktu atau kesempatan yang ada, sebab manusia tidak dapat menebak apa yang akan terjadi esok hari, lusa, bahkan tahun depan. Untuk itu manusia harus tetap mempersiapkan diri dan terus berjaga-jaga. Ada sebuah ilustrasi. Di sebuah hutan tinggallah seekor belalang dan semut. Belalang ini menggunakan waktu yang ada hanya untuk bernyanyi. Nah, pada suatu hari semut bertemu dengan si belalang dan semut menegur belalang. Dan belalang bertemu dengan semut dan semut juga menegur si belalang dan berkata, "Kamu ini bernyanyi terus, sudah saatnya mengumpulkan makanan. Sebentar lagi musim panas akan tiba." Namun, si belalang menjawabnya dengan enteng melalui sebuah lagu dan berkata, "Suka-suka aku semut, suka-suka aku." Si semut merasa kesal, sehingga ia juga meninggalkan belalang itu sendirian. Dan akhirnya tibalah musim panas yang sudah dinantikan. Dan semua binatang berdiam di dalam sarang mereka dan menikmati teriknya panas. Akan tetapi, belalang yang belum membuat, bahkan tidak sempat membuat sarangnya, akhirnya kebingungan. Harus berteduh di mana? Sementara dedaunan sudah kering dan keguguran. Dia tidak punya makanan, bahkan untuk minum saja dia tidak punya. Nah, dalam hal ini dari ilustrasi di atas dapat kita menarik kesimpulan bahwasanya jika kita mempunyai kesempatan, jika kita memiliki kesempatan, marilah kita pergunakan. Jangan sama seperti semut, Jangan sama seperti semut yang akhirnya dia merasakan kelaparan dan orang lain dan teman-temannya yang lain yang telah mempersiapkan diri untuk menghadapi musim panas menikmati apa yang telah mereka kerjakan, sementara yang dialami oleh semut itu hanya kelaparan. Poin yang kedua yaitu berusaha mengerti kehendak Allah. Dapat kita lihat dalam ayat yang ke-17. Dalam bahasa asli, kata berusaha mengerti yaitu siniete. Definisi kata understanding, consider, be wise, yang artinya mengerti, pertimbangkan, bijaklah. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan bahwa carilah dan lakukanlah apa yang dikehendaki Tuhan. Terjemahan sederhana Indonesia juga dikatakan, usahakan supaya kamu mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Sedangkan dalam terjemahan bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa cari tahu apa yang Tuhan inginkan. Kalimat ini mengajak setiap orang untuk mencari kehendak Tuhan dan bukan kehendak manusia. Artinya, setiap manusia dianjurkan untuk harus lebih mengetahui apa yang Tuhan inginkan. Namun dalam mengetahui segala sesuatu itu, perlu juga yang namanya usaha. Usaha adalah sebuah cara yang dilakukan untuk dapat mengerti kehendak Allah. Tanpa sebuah usaha, seseorang tidak akan pernah bisa mengetahui apa yang dia inginkan dalam kehidupan kita. Meskipun dalam sebuah usaha yang kita lakukan sering mengalami hambatan, godaan, namun jangan pernah kita menyerah dan harus tetap yakin bahwa usaha kita akan kita dapatkan hasilnya. Ada sebuah ilustrasi seorang anak kecil yang berumur 5 tahun tinggal bersama ayahnya di sebuah rumah. Ayahnya ini sudah tua dan tidak bisa ngomong
segala sesuatu yang diungkapkannya harus dengan gerakan. Akan tetapi anak yang berumur 5 tahun ini, namanya saja anak yang kecil, tidak tahu, dan ia berusaha mencari tahu apa yang bapaknya inginkan. Nah, dalam hal ini ketika ayahnya mau pergi ke sungai untuk melakukan aktivitas yaitu memancing, dia menyuruh anaknya ini untuk mencari alat pancingnya itu. Namun anaknya yang tidak tahu kebingungan harus mengambil apa yang diinginkan oleh ayahnya. Akan tetapi timbul dalam pemikirannya, dia mengeluarkan semua alat-alat yang biasa digunakan oleh ayahnya untuk pergi ke sungai. Namun semua usaha itu hanyalah usaha semata dan tidak ada yang berhasil. Dan akhirnya semua barang-barang yang telah dia keluarkan dikembalikan ayahnya kepadanya. Akan tetapi dalam hal itu meskipun usaha yang pertamanya gagal, namun dia tidak menyerah. Ya, akhirnya dia berpikir lagi. Dia mengambil sehelai kertas dan sebuah pen, lalu diberikannya kepada ayahnya dengan tujuan supaya ayahnya itu dapat menuliskan apa yang ayahnya inginkan untuk diambil oleh anaknya ini. Namun hal itu berhasil dan akhirnya dia mengetahui apa yang dikehendaki oleh ayahnya tersebut. Dari ilustrasi di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya usaha itu tidak akan pernah menyia-nyiakan hasil. Ya, usaha tidak akan pernah mengecewakan hasil. Demi mengetahui kehendak ayahnya, anak ini rela melakukan berbagai cara dan akhirnya dia juga berhasil. Maka untuk itu, dalam kebenaran firman Tuhan ini, begitu juga dengan kita pada saat ini, mari kita berusaha lebih sungguh-sungguh untuk mencari kehendak Tuhan dan mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti untuk berusaha, karena usaha kita akan membuahkan hasil yang baik ketika kita mampu menjalankannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, marilah kita harus lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita mempergunakan waktu yang ada dan mencari keinginan Tuhan dalam setiap hidup kita, supaya hidup kita ini menjadi anak-anak terang dan menjadi teladan bagi setiap orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan, dan ajarlah terus kami Tuhan untuk dapat menggunakan waktu yang ada Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah juga Tuhan kami semakin hari kami terus mencari kehendak Tuhan, dan kami terus mencari apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami saat ini juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang terus memimpin kami Bapa, mengajarkan setiap kami untuk terus berpegang pada perintah-Mu, sehingga hidup kami pun Tuhan semakin diubahkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami saat ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang menolong menyertai kami Tuhan, terlebih-lebih dalam masa pandemi saat ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah juga Tuhan kami mempersiapkan diri kami juga Tuhan, dan mempergunakan waktu kami sebaik-baiknya, karena kami tahu Tuhan bahwa jika kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi biarlah juga Tuhan kami terus berjaga-jaga dengan keadaan yang ada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah waktu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.